Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan seluruh pecinta suara tanaman channel di pagi hari ini. Seperti biasa, lagi dan lagi saya hadir di hadapan Anda semuanya untuk menghiasi hari-hari Anda, ya, baik weekend maupun weekdays. Dan ini sudah berapa ya? Pokoknya banyak ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat berweekend ria di hari Ahad atau Minggu ini hari ini tanggal berapa sih teman-teman? 4 Februari 2024. Saya ucapkan selamat pagi buat semuanya, selamat menjalankan aktivitas weekendnya. Mungkin ada yang mau bepergian ke suatu tempat, hati-hati di jalan, atau mungkin mau ketemu klien juga ya. Semoga apa yang kita usahakan di pagi hari ini ya, di hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan semuanya tercapai ya. Itu saja. Jadi harapan kita semua di pagi hari ini insyaallah mendapati hal yang terbaik seperti itu. Baik, di pagi hari ini ya, hari ini hari Minggu atau Ahad ya, sekali lagi. Seperti biasa rutinitas kita di pagi hari ini, kita jogging dulu ya kan, jalan-jalan dulu, baru setelah itu kita bisa bermanja-manja dia dengan hobi-hobinya kita. Misalnya hobinya yang sedang di tanaman ya, kita koleksi tanaman, kita rawat ya kan. Ada yang hobinya dengan hewan ya, sama ya, kita juga bisa merawatnya ya, misalkan kucing atau burung atau bebek atau apalah semuanya ya. Jadi selamat beraktivitas di pagi hari ini, di hari Minggu ya, dengan hobinya masing-masing. Dan tentunya semua itu kegiatannya yang harus dilakukan itu guna meningkatkan ya semangat kita dalam menjalani kehidupan ini, seperti itu. Baik, di pagi hari ini saya panggilkan saja ya tamu di pagi hari ini. Ini sebenarnya sudah sering, tapi memang salah satu tanaman yang satu ini sangat cantik. Jenisnya dari aglonema ya. Kita panggil saja ya, ini boom. Ya, ini ya. Tricolor gitu. Tricolor ini kalau di marketplace masih lumayan mahal ya, Mi. Berapa Tricolor, Mi? Di bawah 100, tapi kalau saya lihat sih ada yang di atas 100 juga sih. Tapi sebenarnya yang namanya hobi ya, hobi kadang beda-beda ya gitu kan. Dia tidak melihat value harganya, namun dia melihat keindahannya gitu. Jadi dari value keindahan dan ketertarikannya dalam satu tanaman itu, harga biasanya nggak ada masalah gitu ya, sepanjang dia bisa menikmati keindahan tanaman sendiri. Dan ya, karena hobi itu relatif ya, harganya itu nggak bisa dipatok sebenarnya. Tapi memang kalau misalkan sudah banyak ya di luaran, di pasaran sudah banyak juga, biasanya memang itu secara otomatis hukum ekonomi berfungsi di situ atau berjalan. Semakin banyak stok ya, semakin banyak barang, maka semakin turun harganya, seperti itu. Begitu sebaliknya, jika semakin langka barang tersebut, maka harganya pun akan semakin naik, seperti itu ya. Jadi pagi hari ini kita ngobrol sama si Tricolor ya. Saya tidak jemu-jemu dengan struktur warnanya yang cantik sekali ya. Di sini ada daun yang agak belitet ya, keriput ya. Nah, ini daun-daun yang mungkin kena jamur kali ya, karena memang ini sudah lama kita tidak touch ya, gitu ya. Tapi so far ya masih terlihat cantik nih teman-teman semuanya. Lihat, ada 3 warna ya, merah, putih, dan hijau ya, seperti itu. Makanya dia Tricolor. Strukturnya sih memang ya mini-mini gini ya, batangnya kecil-kecil ya, setang pendek dia. Ini daunnya itu yang membuat pesonanya luar biasa cantiknya gitu kan. Lihat, ini daun mudanya yang akan tumbuh, mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan sehat. Dan seperti biasa perawatannya kita siram ya, siram sehari sekali juga boleh. Kalau memang di dalam keadaan di tempat teduh, sehari sekali boleh, agak-agak basah gitu.
Dan kalau memang lagi musim kemarau bisa pagi dan sore kita siramin gitu ya. Nah ini media tanamnya kita sudah pernah ganti nih, tapi ini masih bagus. Nanti kalau memang sudah terlihat sudah nutrisi sudah pada habis ya kan, nah kita bisa kasih pupuk atau mungkin kita bisa ganti metan ya, media tanamnya seperti itu. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya, tidak afdol rasanya kalau tidak berbicara tentang kehidupan keseharian ya gitu. Nanti pagi repotan gini sorry di pagi hari ini setelah kita jogging tadi ya, kita sambil sarapan ya kan. Biasanya kan kemarin yang saya bahas kalau pagi-pagi itu sarapannya kalau nggak bubur ayam ya, kemudian ada nasi uduk. Wah ini nasi uduk luar biasa, ini best seller biasanya. Kemudian juga ada lontong sayur dan nasi goreng ya. Jadi kita pilihannya itu sih. Nah ini kita memilih si bubur ayam gitulah. Bubur ayam ini salah satu makanan di Indonesia yang kalau pagi itu sudah menjadi ya sudah umum lah ya seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang barat sana kan makanannya roti ya kan, gandum. Kalau kita di Indonesia ya kalau belum nasi uduk atau bubur ayam kayaknya belum jos ya. Oke, jadi tadi pas kita ngobrol sama abang-abang ya tukang bubur, jadi ini tensi politiknya masih tinggi. Jadi secara tidak sengaja abang-abang tukang buburnya ini ternyata memang punya pilihan politik luar biasa ya. Jadi sejatinya kita sambil ngobrol sambil makan bubur gitu kan, bubur ayam, terus diobroli dengan nuansa politik sedikit lah ya. Ya kami sebagai customer sangat senang juga sih, karena kan ada obrolan yang bisa memajukan bangsa ini gitu kan ya, daripada ngobrol yang umum yang tidak ada urgensinya. Maka ya saya menanggapi dengan saya dan istri saya tadi barusan ya, Mami menanggapi dengan ya penuh dengan kesenangan tersendiri, karena kan sambil ngobrol sambil abang-abang tukang bubur ini ngomongin politik kan, jadi kami juga merasa terhibur dan merasa senang gitu kan bertemu dengan tukang bubur yang notabene dia tidak hanya mementingkan bisnis saja, jualan saja, tapi dia memikirkan negara itu kan. Ya mudah-mudahan sih nanti kan ini ada yang kampanye terakhir ya ada yang di JIS, ada yang di GBK. Kalau Pak Anies itu di JIS, kalau Pak Prabowo itu di GBK ya. Nah artinya ini kampanye terakhir ya, puncaknya. Kalau Pak Ganjar saya kurang info, nanti saya update lagi deh. Nah kalau di kampanye terakhir biasanya itu kan kampanye pamungkas, yang mana ya itulah karena kita sudah di tanggal 4, artinya 10 hari lagi nih untuk melakukan pemilu ya. Mudah-mudahan negara kita tetap aman, damai, dan tidak ada hal-hal yang membuat kegaduhan lah seperti itu ya. Kita usahakan pemilu yang damai, adil ya, luber lah, langsung, umum, bebas dan rahasia seperti itu. Ya sejatinya memang pilihan-pilihan politik itu yang sekarang sudah sangat mengerucut ya. Nanti malam kita akan saksikan debat terakhir dari capres. Artinya ada Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar ini terakhir. Mudah-mudahan debat terakhir itu bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa ini loh yang pantas jadi presiden di tahun 2024-2029 ya periodenya. Jadi nanti masyarakat yang bisa melihat, memilih, dan menilai gitu kan, karena memang kontestan para elit politik ya, capres di atas itu ya sebagai figur-figur yang harus kita pilih ketika nanti pemilu ya gitu. Karena memang tujuan untuk melaksanakan pemilu ini ya memilih presiden dan wakil presiden yang memang benar-benar concern untuk memajukan bangsa Indonesia. Karena sejatinya Indonesia itu butuh presiden yang benar-benar untuk bisa memberikan solusi gitu, bukan menambah masalah gitu. Karena memang jadi seorang Pak Presiden itu tidak mudah, karena dia harus
menghandle masalah-masalah dari Sabang sampai Merauke, baik dari sektor ekonomi, ya kan, sosial, politik, serta macam-macam lah. Karena menjadi kepala negara itu pekerjaan yang saya kira paling berat ya, karena memang presiden itu sebuah jabatan yang tertinggi di suatu negara. Oleh karena itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau PR-PR yang harus dikerjakan. Jadi siapapun nanti yang jadi Pak Presiden nanti ya, mudah-mudahan bisa mengemban amanah rakyat, karena sejatinya kekuatan yang paling besar itu ada di rakyat gitu kan. Makanya usahakan ketika kita memilih calon presiden dan calon wakil presiden, usahakan yang terbaik gitu. Usahakan yang dia orang yang benar-benar untuk bisa mendorong atau memajukan negara ini dari keadaan sebelumnya, seperti itu ya. Harapannya seperti itu semuanya. Jadi mau apapun pilihannya Anda, yang penting nanti bertanggung jawab dengan apa yang Anda pilih. Jangan sampai golput ya, karena memang golput adalah tindakan yang secara kepedulian terhadap negara, berarti mereka tidak peduli dengan negara kan gitu kan. Makanya ada 3 pilihan yang sudah disodorkan, sudah disediakan oleh kontestan politik tahun ini, maka kita harus memilih gitu kan. Apakah boleh beda pilihan? Ya boleh saja, karena itulah demokrasi gitu kan. Jadi demokrasi itu fungsinya ya itu tadi, pilihan ada pada rakyat gitu kan. Rakyatnya terpecah belah, iya, karena memang ada 3 pilihan gitu kan. Nah kalau tidak ada pilihan ya namanya bukan pemilu kan, seperti itu. Oleh karena itu kita jadilah para pemilih yang cerdas ya, pemilih yang jangan hanya mementingkan sesaat saja ya, karena kan sekarang udah banyak gerakan-gerakan money politik atau politik uang ya kan, segala sesuatu itu dikasih uang, dikasih ya. Harapannya sih kalau cuma seperti itu ya bangsa Indonesia tidak akan maju-maju. Makanya pilihlah orang-orang yang benar-benar berkompeten di dalam bidangnya, di dalam sebuah leadershipnya, dalam sebuah manage dari sebuah organisasi, manage dari sebuah negara ya, manage dari sebuah institusi. Karena kan sekali lagi pekerjaan presiden itu sangat berat gitu kan ya, semua diurusin kan gitu kan, semua masyarakat atau warga Indonesia diurusin kan gitu kan. Jangan sampai ada kecemburuan sosial sehingga nanti ada tindakan-tindakan yang protes ya kan, atau demo-demo di sebagian wilayah karena ketidakadilan dan ketidakmerataannya pembangunan dan seterusnya. Nah ini jadi PR bersama gitu kan, PR para elit politik di atas, gimana caranya kan gitu. Jadi kalau ngomongin negara memang sangat luas sekali gitu kan, tidak sesimpel apa yang kita bayangkan, tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Karena bayangkan negara diurus oleh seorang presiden itu ya luar biasa, tanggung jawabnya nanti di akhirat juga akan ditanya. Selama Anda menjabat jadi presiden, apa yang Anda lakukan? Apakah ada rakyat yang masih sengsara, masih tidak makan ketika Anda menjabat? Seperti itu kan. Jadi luar biasa pekerjaan Pak Presiden itu tidaklah mudah ya. Makanya hanya orang-orang yang benar-benar ingin memajukan bangsa ini yang dia rela ya kan, dia rela memberikan energinya, memberikan pikirannya, memberikan mungkin hartanya ya kan untuk negara ini, seperti itu. Jadi kalau saya pikir memang harusnya orang-orang yang jadi presiden atau pemimpin itu orang-orang yang secara finansial sudah tidak masalah, dia mengabdikan dirinya ya untuk memajukan bangsa ini gitu kan. Karena yang terjadi faktor manusianya keluar, faktor human faktor X dari kemanusiaannya itu, di luar dari manusianya itu kayak misalnya bisikan setan, bisikan ya itulah, itu keluar. Karena ya sekali lagi manusia kan sekali lagi antara malaikat dan setan, dia di tengah-tengah ya kan. Ini yang harus dijaga kan gitu. Makanya ketika seorang presiden ya tidak pada tempatnya memberi kebijakan, maka
akan terjadi protes-protes oleh rakyat gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang notabene tidak pas dengan keinginan rakyat, maka akan ada protes-protes gitu. Nah, sekali lagi tidak mudah menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang presiden di sebuah negara, dan ini menjadi amanah yang paling berat gitu kan. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih dalam kontestan politik tahun ini bisa menjadi kepala negara yang benar-benar memajukan bangsa Indonesia, benar-benar meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, dan benar-benar memajukan bangsa Indonesia, serta yang paling penting adalah seperti rakyat kita ini, rakyat kecil, bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan aman, ya kan. Nah itu kesejahteraan juga dipenuhi dan seterusnya. Jangan terlalu banyak kenaikan, misalnya pajak lah, jangan terlalu banyak kenaikan BBM lah, wah itu pusing ya kalau masyarakat kecil gitu. Itu saja. Jadi memang harus benar-benar menjadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat, bisa memberikan kebahagiaan ya hidup di Indonesia, itu seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya. Jadi hari ini video spesial karena detik-detik untuk kita melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi pilihlah presiden yang menurut Anda layak untuk memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Tricolor. Terima kasih buat kehadirannya di pagi hari ini. Assalamualaikum.